Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Black Buff. Oke, kali ini gua akan melanjutkan cara editing video menggunakan Adobe Premiere Pro bagi pemula. Langsung saja kita buka untuk Adobe Premiere Pro-nya. Seperti pada video lalu, kita buka new project, kemudian kita ganti nama, kemudian klik OK. Oke, sekarang kita sudah di workspace daripada Premiere Pro. Sebelumnya kita masuk ke Premiere Pro, kemudian Preference, Audio Hardware. Di sini kita akan merubah settingan daripada output. Output daripada default ini nantinya akan sesuai dengan apa yang terakhir kita pilih. Seperti misalnya gue milih M-Track 2x2M, kemudian OK. Nanti begitu sound card gue lepas, maka saat gue melihat video di sini di timeline tidak akan ada suaranya. Untuk itu apabila teman-teman nanti dalam editing tidak ada suara, sementara suaranya ada tapi tidak terdengar, kita bisa masuk ke Preference, Audio Hardware, kemudian disesuaikan dengan suara default outputnya. Kemudian klik OK. Kita lanjut ke workspace. Ini adalah workspace, bentuknya seperti ini, tampilan. Kita masuk ke Windows, kemudian workspace. Di sini ada Alt Panel dan lain-lain. Setiap tampilan daripada workspace ini sedikit berbeda walaupun intinya adalah sama, namun sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Gue biasanya menggunakan editing, ini ada di sini juga untuk sidebarnya. Kemudian kita masuk ke workspace, editing. Ini yang biasa gue gunakan. Kemudian kita masuk ke file, kemudian new dan sequence. Ini artinya kita membuat sequence baru atau episode baru. Pada video sebelumnya tidak gua masukin sequence, artinya video tersebut akan langsung membuat sequence sendiri pada saat pertama kali video dari project dimasukkan ke timeline. Jadi video pertama itulah sequence atau settingan daripada videonya. Kita akan membuat settingan di sini di sequence preset, di mana video yang akan kita edit di sini kita sesuaikan dengan sequence presetnya. Misalnya video yang akan kita edit, gue menggunakan Canon. Kemudian kalau di MacBook atau di produk Apple kita bisa buka di QuickTime Player, kemudian Command I. Nanti di situ akan muncul. Di sini dia adalah 1280x720 resolusinya. Kemudian FPS-nya 59,94. Kita masuk ke Premiere Pro-nya. Kita menggunakan Canon. Ini Canon. Kemudian 720. Ini 60. 59,94 sama dengan video yang tadi kita buka. Kemudian kita klik OK. Untuk teman-teman yang menggunakan Windows bisa klik kanan kemudian Properties. Di situ akan ada informasinya. Ini sequence 1. Apabila kita membuat sequence lagi nih, nanti di sini ada sequence 2. Kita mengekspor video, kita klik mana sequence atau kita akan mengedit, kita klik sequence yang akan kita edit. Sini sequence 1, kemudian kita masuk ke import, file import. Kemudian videonya jadi edit 2, kita masukkan 2 video. Kemudian import. Sama seperti video sebelumnya, kita klik 2 kali, kemudian kita sesuaikan, kita kecilkan dulu suaranya, kita sesuaikan di mark in, kemudian mark out-nya. Kemudian kita ambil videonya saja. Begitu juga dengan video yang kedua. Di sini kita mark in, kemudian mark out. Kita ambil videonya. Kemudian kita import lagi untuk suaranya. Langsung kita drag ke timeline, kemudian klik kanan, unlink, videonya kita delete.
Kemudian kita Ctrl K di sini. Terakhirnya kita delete. Pada video kali ini gue akan ngejelasin tentang efek control yang ada di sini. Efek control, sebenarnya efek control ini cukup berguna atau dalam pengeditan ini yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah position. Position ini posisi kanan dan kiri di sini. Kemudian ini adalah atas dan bawah yang di sebelah sini. Kemudian scale ini adalah untuk memperbesar. Ini adalah yang tanda ini, seperti stopwatch ini adalah tanda efek. Artinya apabila kita klik di sini, kemudian posisinya ataupun scale di sini kita klik begini, kemudian di saat kita maju, kemudian kita rubah, seperti ini misalnya, dia akan berangsur-angsur ke sini dari tadi awalnya begini, seperti ini. Kemudian untuk rotation, ini sama rotasi. Kemudian anchor point ini sama dengan position. Anti flicker ini jarang gue pakai. Kemudian opacity adalah transparasi. Jadi kalau ada video di bawahnya, kemudian kita opacity yang di atasnya kita turunkan, maka video yang kedua akan terlihat seperti bayangan. Kemudian biasakan apabila kita tidak akan membuat sebuah efek, kita putihkan ini untuk toggle-nya. Oke, efek control ini untuk efek control suara, kita klik di suaranya. Biasanya gue pakai level. Untuk audio atau backsound, di mana ada sound aslinya dari video utama, maka backsound biasanya kita gunakan min 10 sampai dengan min 15 agar suaranya masih terdengar tapi samar-samar. Apabila kita ingin mengakhiri sound, ini di sini di akhir sound atau di sebelum akhir kita klik toggle-nya di levelnya. Kemudian pas di akhirnya kita kurangi semua menjadi min 281,1, artinya ini 0, tidak ada suara sama sekali. Sehingga suaranya akan nge-fade atau dari ada suara hingga tidak ada suara. Itu kemudian satu lagi adalah speed. Apabila kita ingin membuat speed berkurang atau slow motion, kita bisa klik kanan kemudian speed. Ini kita kurangi menjadi 50 misalnya. Kemudian di sininya di optical flow. Klik OK, maka dia akan bertambah karena melambat. Sehingga seperti tadi, dia posisinya di sini. Apabila di depannya ada footage, kita harapkan di atasnya, di mana di satu baris ini atau satu layer ini tidak ada footage di depannya, supaya saat kita membuat footage ini memiliki kecepatan rendah atau slow motion, ini tidak akan menabrak yang di depannya. Kemudian untuk slow motion ataupun kecepatan, ini bisa kita buat juga di sini. Ini kita perbesar, bisa ditarik di sininya. Di sininya bisa ditarik seperti ini. Saat diperbesar, kita klik di FX ini. Klik kanan di FX, kemudian Time Remapping Speed. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan tanda titik ini. Titik ini adalah sama seperti toggle tadi di sini, yang ada di sini. Jadi di mana posisi kita akan mulai membuat gambar ini kencang ataupun lambat. Misalnya di sini, gua akan membuat ini lambat sampai dengan di sini. Kita klik lagi, kemudian yang ada di sini kita naikkan. Nah, ini akan mempercepat. Kemudian untuk membuat ini smooth, ini kita geser sehingga bentuknya seperti tanjakan yang miring. Nah, seperti ini, seperti tanjakan miring. Kita putar, kurang terlihat, bisa kita naikkan lagi seperti ini.
maka dia seperti lambat. Kemudian di sini kita percepat lagi. Klik toggle ini sampai sini. Klik toggle, kemudian kita naikkan. Ini kita geser. Kita klik pas di sini, pas di birunya ini, kemudian kita geser ke kanan. Begitu yang di sini, kita geser ke kiri. Seperti ini. Kita lihat. Cepat, kemudian melambat lagi. Itu adalah time interpolation, biasanya digunakan untuk video yang memutari objek. Cepat, kemudian lambat, cepat, kemudian lambat. Itu kira-kira untuk video kali ini. Apabila bermanfaat, klik like, kemudian komen, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih, thank you very much. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.